Oh, menguji dan nggak dapat ini. Eksternal. Dokter keluarga ini. Kurang tahu lagi ibu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sidang ujian promosi doktor program studi S3 Manajemen Pendidikan program pasca sarjana Universitas Negeri Manado atas nama Promovenda Nur Hayati NIM 1681401 hari ini Senin 14 Maret 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor selaku Ketua Dewan Penguji, anggota Dewan Penguji, dan Dewan Guru Besar memasuki ruangan sidang. Hadirin disilakan duduk. Atas nama Rektor Universitas Negeri Manado, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Dewan Penguji, Guru Besar, Promovenda, dan para undangan yang berkenan hadir dalam acara sidang ujian promosi doktor di tempat ini. Terima kasih. Doa dipimpin oleh Dr. Adri Nusreto, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama dan keyakinan saya, Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang,
Di siang hari yang penuh dengan sukacita ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas kuasa dan kehendak-Mu jualah kami semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara promosi doktor saudari kami terkasih Dr. Anda Haja Nur Hayati, Magister Pendidikan Islam. Berilah petunjuk dan bimbingan-Mu agar kiranya saudari kami ini senantiasa mendapatkan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani prosesi ujian siang ini. Anugerahkanlah sifat kasih dan sayang-Mu kepada seluruh dewan penguji hari ini, ya Allah, agar kiranya mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan arif dan bijaksana, tanpa kasih dan sayang dari sisi Engkau, ya Tuhan, yang telah Engkau titipkan dalam dada setiap penguji. Tentu saudari kami ini tidak akan sanggup menggapai cita-citanya, mencapai strata tertinggi dalam perjuangannya selama ini. Berilah kebahagiaan dan ketenangan kepada mereka. Sayangi dan kasihanilah mereka semuanya, ya Allah, ya Tuhan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengetahui, jadikanlah pengetahuan yang telah diperoleh saudari kami ini pengetahuan yang tidak membuatnya semakin sombong dan bangga terhadap dirinya, sebab kami semua yakin dan percaya bahwa pengetahuan yang telah kami peroleh merupakan pengetahuan yang sangat sedikit dibandingkan dengan pengetahuan-Mu yang sangat luas, ya Allah. Bimbinglah saudari kami ini, bimbinglah kami semua yang hadir di tempat ini, agar senantiasa menjadi manusia yang rendah hati, selalu mengingat-Mu dalam setiap tutur dan perbuatan kami, agar kami senantiasa terpelihara dari segala kesalahan dan kehilafan dalam hidup. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa sahabat-sahabat kami. Terimalah pinta dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pembukaan sidang ujian promosi doktor oleh Rektor Universitas Negeri Manado yang terhormat Profesor Dr. Dece Al-Katub, Magister Pendidikan, disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. PhD Wira MSI, yang kami hormati Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Profesor Dr. Alumapo PD, yang kami hormati para penguji, lebih khusus kepada penguji tamu yang terhormat Bapak Dr. H. Politio MPD, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, bersama kepada Promovenda, untuk pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya perkenanan-Nya dan penghentarannya kita boleh melaksanakan ujian promosi doktor ke-46 di Universitas Negeri Manado hari ini. Untuk itu, sebelum ujian promosi doktor ini dibuka, terlebih dahulu Promovenda menjawab dengan suara nyaring
dua pertanyaan sebagai berikut. Apakah Promovenda saat ini dalam keadaan sehat lahiriah dan batinnya? Alhamdulillah sehat. Kedua, apakah Promovenda siap untuk menerima dan menjawab setiap pertanyaan dari penguji dalam sidang promosi ini? Siap. Setelah kita mendengar jawaban Promovenda, maka saya selaku Rektor Universitas Negeri Manado, selaku Ketua Dewan Penguji, dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, sidang ujian promosi doktor atas nama Saudara Promovenda Nur Hayati NIM 1681401 saat ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Pelaksanaan ujian promosi doktor dipandu oleh Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Profesor Dr. Harold Mampo, MPD, selaku Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan. Sidang ujian promosi doktor yang kami hormati, kepada Promovenda, saya persilakan saudara untuk memaparkan ringkasan disertasi saudara, singkat, padat, dan jelas. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Komisi penguji yang saya hormati, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. D.I.C.A. Katuhu MPD, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Filateo EA MSI, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Dulangga A. Emralis MPD sebagai promotor, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Harold L. Nomako MPD, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Henny N. Camino MSI sebagai promotor 1, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Urbanus Naharia MSI, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Kosmas Muluakan MSI, yang terpelajar, Dr. Jeffrey M. Leko MPD selaku promotor 2, yang terpelajar, Dr. Rifai Boletio MPD sebagai penguji eksternal. Hadirin para undangan yang saya hormati, perkenankan saya akan menyajikan secara singkat intisari hasil penelitian untuk disertasi saya yang berjudul Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Madrasah di Sulawesi Utara, studi multikasus pada MTS Negeri 1 Manado, MTS Negeri 1 Bitung, dan MTS Negeri 1 Kota Bupati. Latar belakang bahwa proses peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan serta kemakmuran suatu bangsa. Mutu pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah karena itu dapat dikatakan bahwa sampai saat ini titik berat pembangunan pendidikan ditekankan pada upaya peningkatan mutu pendidikan.
Rumusan masalah. Bagaimana perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah di MTS Negeri 1 Manado, di MTS Negeri 1 Bitung, dan di MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di MTS Negeri 1 Kota Manado, MTS Negeri 1 Kota Bitung, dan MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Ketiga, bagaimana dampak implementasi strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah terhadap mutu pendidikan di MTS Negeri 1 Manado dan di MTS Negeri 1 Bitung serta di MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Tujuan penelitian: mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan yang berbasis madrasah di MTS Negeri 1 Kota Manado, di MTS Negeri 1 Kota Bitung, dan di MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah di MTS Negeri 1 Kota Manado, MTS Negeri 1 Kota Bitung, dan MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak implementasi strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah terhadap mutu pendidikan di MTS Negeri 1 Kota Manado, di MTS Negeri 1 Kota Bitung, dan MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Manfaat penelitian secara konseptual. Manfaat teoritis secara konseptual, penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan yang terkait dengan manajemen pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah dengan memberdayakan peran serta stakeholder dalam strategi peningkatan mutu pendidikan. Teori, acuan teori banyak yang saya bisa kutip, yaitu menurut David bahwa manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, peningkatan atau mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang meningkatkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Hilda, karena ada beberapa seterusnya, ada tujuan. Satu, melaksanakan dan mengevaluasi yang dipilih secara efektif dan efisien. Kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang kejadian serta melakukan berbagai penyelesaian dan koreksi jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atau produk agar selalu sesuai selera konsumen. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif naturalistik. Untuk lokasi penelitian tiga situs, ada data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara dan dokumen, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 alur kegiatannya, itu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Temuan penelitian di MTS Negeri 1 Manado. Perencanaan strategi peningkatan mutu. Strategi peningkatan mutu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado telah terlaksana dengan baik dan dilaksanakan oleh
unit pengelola peningkatan mutu. 2. Mutu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Manado adalah tanggung jawab keseluruhan elemen yang ada di madrasah. Yang ketiga, unit pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan madrasah membuat pertemuan rutin untuk mengevaluasi sejauh mana program-program peningkatan mutu berjalan. Pelaksanaan strategi peningkatan mutu di MTS Negeri 1, atur pembinaan dan motivasi kepada guru-guru, membuka kesempatan guru-guru untuk mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, melibatkan tenaga kependidikan dalam program peningkatan mutu di sekolah, memperjelas bagian tupoksi dan masing-masing guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Dampak: memudahkan proses evaluasi kesiapan guru dalam mengajar. Guru sudah menggunakan strategi pembelajaran aktif dan peningkatan prestasi siswa MTS Negeri 1. Temuan penelitian di MTS Negeri 1 itu: perencanaan strategi peningkatan mutu. Perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan melalui rapat guru dengan pihak pimpinan madrasah. Standar kompetensi, lulusan dan standar isi, serta proses pembelajaran adalah tanggung jawab Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Selanjutnya, pengembangan kualitas tenaga pendidik dilakukan dengan memberikan kesempatan lanjut studi S2 dan keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan: kepemimpinan kepala madrasah yang menunjukkan sikap yang aktif dalam mensosialisasikan program pendidikan. Semangat dan motivasi tinggi semua elemen madrasah, mulai dari pimpinan, guru, siswa, dan komite madrasah. Dukungan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah Kementerian Agama yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dampak: pembelajaran pada mata pelajaran tertentu di MTS Negeri 1 bidang itu sudah menggunakan pembelajaran online. Prestasi siswa yang mampu meraih prestasi baik di tingkat lokal, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Kinerja guru dan staf administrasi juga mendukung penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi sekolah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Madrasah Sanawiyah itu. Selanjutnya, temuan penelitian di MTS Negeri 1 Kota Baru. Perencanaan strategi peningkatan mutu, yaitu menyusun program kerja di setiap awal tahun dan membuat rencana kerja madrasah, rencana pengembangan madrasah, perencanaan strategi, dan dalam pembuatan program kerja semua komponen madrasah dilibatkan. Tanggung jawab penjaminan mutu pendidikan diampu oleh Wakil Kepala Sekolah Madrasah dan bagian tata usaha. Guru diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan strategi peningkatan mutu di Kota Baru. 1. Pelaksanaan manajemen yang baik dalam perencanaan, mengelola pelaksanaan dan pengawasan di setiap kegiatan pendidikan. Pembelajaran yang berbasis teknologi agar siswa diarahkan untuk memanfaatkan gadget untuk kepentingan belajar. Pihak sekolah memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan menggunakan aplikasi pembelajaran dan pengelolaan data berbasis online. Proposisi yang ditawarkan bahwa manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah dinyatakan berhasil dengan baik apabila kepala madrasah bersama-sama stakeholder merancang konsep atau membuat konsep peningkatan mutu
pendidikan madrasah dengan memperhatikan kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Kedua, melakukan manajemen koordinatif, kolektif, kolegial dan transparan dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan madrasah baik akademik maupun non-akademik dengan terintegrasi nilai-nilai ajaran agama Islam yang diharapkan para lulusannya berakhlakul karimah. Proposisi kedua, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan madrasah bisa tercapai sesuai dengan harapan masyarakat atau stakeholder apabila seluruh komponen madrasah diberdayakan dan berperan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pada program peningkatan mutu pendidikan madrasah. 2. Partisipasi masyarakat semakin tinggi apabila pendekatannya dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan madrasah serta kepala madrasah berkolaborasi koordinatif dengan seluruh komponen madrasah dan stakeholder secara terus-menerus dalam pengawasan terhadap program peningkatan mutu pendidikan madrasah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dengan madrasah. Proposisi ketiga, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan madrasah secara akademik maupun non-akademik akan terwujud apabila kepala madrasah mampu memberdayakan seluruh komponen madrasah yang termasuk dalam merencanakan, melaksanakan serta melakukan pengendalian terhadap program-program yang berjalan sesuai dengan keputusan kepala madrasah, dewan guru dan stakeholder untuk pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas. Dapat dikatakan pendidikan madrasah yang bermutu apabila memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Kesimpulan, perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, yaitu perumusan visi, misi madrasah, perencanaan pengembangan kurikulum, perencanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan peserta didik. 2. Pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah diwujudkan dengan mengimplementasikan program kerja yang dirumuskan dalam perencanaan peningkatan mutu madrasah, pengembangan kurikulum dengan perpaduan 2 kurikulum, yaitu kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum madrasah dari Kementerian Agama. Yang ketiga, dampak implementasi strategi peningkatan mutu pendidikan di madrasah terlihat dari sejumlah indikator, yaitu peningkatan capaian pembelajaran yang tampak dari prestasi akademik dan non-akademik yang diraih oleh peserta didik, berbagai kegiatan lomba dan kompetisi, upaya peningkatan mutu pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan diklat, workshop, dan MGMP dalam kegiatan pengembangan sumber daya lainnya. Rekomendasi bagi Kementerian Agama disarankan dapat meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan mutu pendidikan di madrasah. Keterlibatan Kementerian Agama sebagai tempat bernaung pendidikan, tempat bernaung madrasah memiliki dampak penting bagi kemajuan pendidikan Islam. Keterlibatan tersebut oleh madrasah dalam membangun budaya mutu di madrasah. Terima kasih. Kita datang pada tenaga pertama, misi pertama, dan memberikan kesempatan kepada pengunjung tamu yang terhormat Dr. K. Bulti WMPD kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan dan kasih dalam damai untuk semua. Tim penguji promosi doktor
para sangat terpelajar, para guru besar yang saya hormati, saya sanjung, saya banggakan, Promovenda yang saya hormati, saya cintai. Sebelum saya sampai pada amanah atau kepercayaan dari Rektor Universitas Negeri Manado berdasarkan surat keputusan, saya merasa bersalah dan sangat berdosa kalau tidak mengucap syukur yang sangat dalam kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih, yang kembali untuk kesekian kalinya dipertemukan dengan orang-orang yang saya banggakan. Ya, di tempat ini mereka-mereka lah yang kemudian melahirkan saya duduk bersamaan dan berbarengan. Ada Prof. Rektor, ada Prof. Dera, ada Prof. Hero, ada Bunda Bekasi, Prof. Rawis, dan terutama sebagian saya yang banyak share dengan saya pengalaman yang banyak berarti, Prof. Banus yang sekarang ini sangat hebat. Saya terima kasih kepada Tuhan. Saya juga merupakan bagian terpenting dan tidak bisa terlupakan dari bagian organisasi Universitas Negeri Manado ini. S1, S2, S3, saya ada di tempat ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan lagi kepada saya. Maka oleh karena itu Promovenda sangat bersyukur kepada Tuhan karena dihadapkan dengan orang-orang yang hebat ini. Contohnya saya hari ini diajak untuk bersama dengan para guru saya. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang sesuatu, tapi sesungguhnya nih Pak Prof, ini sebenarnya sudah terjawab pada paparan tadi sebenarnya. Tetapi karena saya juga harus menjalankan tugas sebagai kepercayaan ini, maka sudah barang tentu saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan yang mudah-mudahan dapat diberikan penjelasan yang lebih konkret untuk memicu dan dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk Promovenda. Tadi saya mendengar paparan yang begitu hebat, data-data yang begitu valid, akurat, yang kemudian saya teringat pernah ada viral bahwa khusus di lembaga madrasah ini kan menghadapi 3 persoalan penting yang terkait dengan persoalan moral anak bangsa, terkait dengan masih rendahnya mutu pendidikan di madrasah khusus di MTS, pelayanan juga terhadap penyelenggaraan pendidikan itu belum terlalu memuaskan. Tetapi tadi digambarkan berdasarkan data sudah mengalami banyak kemajuan. Ya. Saya ingin tahu sebenarnya langkah-langkah strategis apa yang telah dilakukan oleh ketiga madrasah yang telah diteliti ini yang betul-betul menonjol sehingga dapat menyelesaikan 3 persoalan utama. Ini pertanyaan singkat dari saya. Silakan. Sama pertanyaan kita. Oke. Program akan menjawab pertanyaan pelajar terkait pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dari 3 yang saya teliti di Sulawesi Utara berdasarkan data yang diperoleh bahwa dilakukan melalui beberapa tahapan strategi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta adanya kepemimpinan madrasah dan sistem informasi. Pada tahapan ini perencanaan dilakukan menyusun visi, menyusun misi dan tujuan. Tahapan ini dilakukan oleh sejumlah MTS yang ada di Sulawesi Utara dan yang khususnya saya teliti bahwa proses perencanaan disusun dengan melibatkan berbagai komponen madrasah seperti kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dewan guru, komite dan stakeholder baik secara internal maupun secara eksternal. Di samping itu, proses perencanaannya dilakukan secara
terbuka dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder eksternal. Dan pelaksanaan program kerja dilaksanakan secara profesional oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah madrasah, pendidik, dan tenaga kependidikan, karena pelaksanaan program kerja dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komponen dan mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan dan masing-masing bertanggung jawab mengatur, memantau, dan mengevaluasi program kerja yang telah dilakukan. Kepemimpinan di MTS secara umum dilakukan oleh kepala madrasah. Kepemimpinan madrasah ditujukan untuk mengawal, mengontrol, dan mengevaluasi tercapainya program kerja dan melaksanakan kepemimpinan madrasah. Kepala MTS memiliki kemampuan manajerial, mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Ya, masih ada waktu? Silakan. Ya, saya kira untuk pertanyaan kedua singkat saja. Setahu kita bahwa sehebat apapun strategi yang telah dilakukan dan telah memacu madrasah ini mampu berkontribusi terutama dalam mengatasi persoalan-persoalan karakter dan meronak bangsa hari ini, sudah barang tentu masih ada ditemukan juga hal-hal yang barangkali perlu ada perbaikan. Saya ingin tahu menurut analisis Promovenda hal-hal yang masih menghambat atau hal-hal yang dikatakan masih berpeluang untuk melambatkan jalannya madrasah itu menurut Promovenda seperti apa? Lalu kemudian langkah yang harus diberikan kepada madrasah itu sebagai sebuah kontribusi apa kira-kira? Dan ini pertanyaan saya yang terakhir. Terima kasih. Mohon izin pemerintah kami menjawab pertanyaan terkait. Ada hal yang menghadapi tentunya dalam perkembangan zaman dan global pada saat ini. Ada barangkali tiga yang saya bisa tahu bahwa yang pertama adalah penguatan manajemen madrasah yang dilaksanakan secara profesional. Dengan adanya penguatan manajemen madrasah, maka pengelolaan madrasah sebagai institut pendidikan itu berbasis agama semakin tinggi, semakin maju. Yang kedua, self assessment atau proses penilaian dan evaluasi oleh pihak madrasah, karena secara internal agar madrasah memiliki sistem kontrol untuk mutu yang terstruktur dan rencana secara kronik dapat melakukan pengendalian mutu internal. Yang ketiga yaitu insersi media digital, digital dalam pengelolaan madrasah, karena mengingat sekarang adalah tuntutan dunia global. Jadi akses internet dalam hal ini pihak madrasah harus menyediakan fasilitas tersebut. Terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada Dr. Aboli Tio, MPD. Yang kedua kami persilakan kepada Profesor Dr. Obanus Nakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Manado, pimpinan sidang Profesor Dr. Ijazul Gaju,
Yang saya hormati Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Peter Tristian MSIDA, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Profesor Harold Mako, para guru besar, Ibu Profesor Rawis, Profesor Tandingon, Profesor Kosmas Purwakat, Dr. Jeffrey Lengkong, dan sahabat saya, Dr. Bolitio. Ini penasihat spiritual saya itu sebetulnya. Ketika beliau studi kerjasama UNIMAMJ itu luar biasa, beliau orang yang hebat. Terima kasih hadir di sini. Saudara Promovenda, pertama saya menyampaikan selamat. Anda berada pada titik puncak sebagai seorang kandidat doktor, dan saya berharap Ibu lulus hari ini. Harapan saya sih begitu, Bu. Saya menyiapkan 20 pertanyaan, tapi saya tanyakan satu saja. Karena tadi di tempat makan Pak Direktur dan Pak Profesor bilang, satu pertanyaan. Aduh, saya sudah menyiapkan 20 pada aku. Tapi nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan saya begini. Berdasarkan kajian deskriptif naturalistik, itu kan kajian penelitian kualitatif ya. Apa perbedaan yang paling mencolok dan persamaan yang paling mencolok sehingga Ibu memutuskan 3 madrasah ini jadi lokasi penelitian? Terima kasih Bu. Profesor kamu jawab pertanyaan sangat terpelajar dari ketiga lokasi penelitian ini, apa yang menjawab? Karena mengingat bahwa madrasah ini masing-masing di 3 kabupaten, 3 kota Madia, 1 di kota Manado, dan 1 di kota Bitung, 1 di kota Mojokerto. Masing-masing kepala madrasah ini memperkuat atau berlomba untuk memajukan madrasah atau lembaga tersebut. Saya lihat bahwa khususnya di madrasah Sanawiyah Manado, tahu bahwa madrasah tersebut tinggal dalam satu di kota Manado. Jadi tentu pendekatan kepala sekolah untuk memajukan itu pasti ada perbedaannya dengan antara madrasah yang ada di Bitung dan Manado. Pendekatan yang dilakukan di madrasah Sanawiyah Manado itu karena kota, biasanya kalau tinggal di kota itu masyarakat secara eksternal juga untuk meningkatkan untuk pendidikan. Namun dalam hal ini kepala madrasah beserta komponen-komponen lainnya itu melalui pendekatan yang secara struktur. Sedangkan pendekatan lokasi yang ada penelitian yang saya pilih di kota Bitung, karena kota Bitung merupakan kota perdagangan yang tentunya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, tentunya strategi yang dilakukan adalah bagaimana dia menunjuk untuk dalam hal ekonomi itu sendiri. Nah, ini sedikit lebih bantu kalau setiap dari segi dana, karena bantuan dari wakil wali kota Bitung itu luar biasa. Dari sekian madrasah, dari ketiga madrasah tersebut. Sedangkan lokasi penelitian yang ketiga adalah kota Hubagu, itu kepala sekolah melakukan peningkatan mutu pendidikan madrasah
itu dilakukan dengan pendekatan melalui budaya. Karena kita tahu bahwa budaya di kota Bupati itu sangat kuat. Jadi kepala sekolah mendekati masyarakat secara eksternal itu melalui budaya. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai janji saya, satu saja cukup. Terima kasih. Kami berikan kesempatan pada penanya ketiga, Profesor Dr. PH MSc. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman pemuji, lebih Pak Dr. Pulitio PD, sahabat saya. Terima kasih Pak atas kehadiran. Kemudian hadirin hadirat yang kami hormati dan kami banggakan. Memang tadi saya eksekusikan bahwa pertanyaan satu saja. Mengapa setelah saya kaji dan saya nilai disertasi dari yang bersangkutan memang sudah memenuhi syarat, apalagi waktu ujian tertutup kami sudah kupas tuntas betul-betul ternyata Promovenda mampu mempertahankan apa yang tertulis. Tapi walaupun demikian ada juga perkembangan yang positif yang saya lihat dalam tulisan saat ini. Jadi tadi memang Promovenda sudah menjelaskan keterkaitan antara manajemen pendidikan dan manajemen madrasah. Itu sangat berkaitan. Manajemen madrasah itu adalah juga manajemen pendidikan. Tapi yang ingin saya tanyakan, dalam situasi dan kondisi saat ini masalah COVID-19 tentu sangat berpengaruh pada perencanaan, apalagi dalam dunia pendidikan yang harusnya luring menjadi daring. Nah, untuk itu saya harapkan ini kandidat doktor manajemen pendidikan, kalaupun ada masalah yang seperti ini, kira-kira apa yang Anda akan lakukan sebagai seorang dokter manajemen, bahwa harusnya tatap muka di sekolah itu berjalan seperti yang kita harapkan, tatap muka, tapi ini dalam daring. Padahal dalam daring kita tahu persis guru sekalipun masih sulit untuk memanfaatkan peralatan teknologi, apalagi siswa yang banyak juga berharap kepada orang tua dan banyak, dan sebaliknya banyak juga orang tua yang lebih tua. Ya, dia bisa buka WA dan seterusnya, mau bertanya waktu cucu, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu satu pertanyaan ini saja kami persilakan. Ketika saya melaksanakan penelitian ini pada tahun 2020 dan pada saat itu juga pelaksanaan COVID, ya, dari ketiga madrasah tersebut usaha yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran itu banyak usahanya Pak. Dari ketiga guru mendatangi rumah siswa, ya, karena tidak semua siswa memiliki HP, ya, memiliki HP, dan jadi ketika masuk waktu belajar dan ada juga sekolah selang-seling, hari ini masuk baru pergi ke sekolah, bukan pakaian baju sekolah karena pakaian baju biasa, karena pada waktu itu masih COVID. Jadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan itu guru dituntut atau dimotivasi untuk
mendatangi siswa yang jauh dari sekolah, dan kebetulan pada waktu itu saya meneliti bahwa ada, alhamdulillah, terbantukan oleh mahasiswa yang saya tempatkan di sekolah untuk melaksanakan praktek profesi keguruan terpadu. Jadi semua sekolah pada waktu itu mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Manado dan khususnya FTK karena sangat terbantu ketika mahasiswa tersebut melaksanakan praktek profesi keguruan terpadu, jadi sangat terbantu. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Vera. Kami berikan kesempatan berikut kepada Profesor Dr. Kosmas Purwakan MSI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, saya muliakan Direktur Pasar Sarjana selaku Ketua Dewan Penguji, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan selaku penanggung kegiatan ujian ini, dan saudara-saudara penguji yang pertama Profesor Dr. Orbanus Naharia, Direktur 1, dan Komisi Pemimpin Profesor Dr. Yolanda Rawis, Profesor Dr. Heni Tabingo, dan Dr. Jeffrey Lengkong, dan yang saya hormati pengunjung tamu Dr. Haji Bolitio. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Yang saya banggakan Saudara Promovenda karena dengan tegar menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji sebelumnya. Saya juga akan bantu kepada Direktur Pasar Sarjana cukup satu pertanyaan. Terima kasih sudah diundang untuk jadi penguji saat ini. Saudara penguji, saudara-saudara penguji yang saya hormati ini, maaf kalau masih melanjutkan juga beberapa pertanyaan sebelumnya. Saudara Promovenda Nurhayati, saya setuju dengan kesimpulan pertama Anda dalam disertasi, bahwa dalam rangka peningkatan mutu madrasah penting sekali perencanaan. Nah, sekarang ini ketika sekolah yang dijadikan sasaran penelitian MTS negeri di Kota Bagu, Manado, dan Bitung, artinya dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan bukan cuma dana dari masyarakat, tapi terutama ada dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan bisa juga dari pemerintah daerah. Di sini persoalannya yang saya ingin mau sampaikan, memang dalam ilmu manajemen selalu yang ditekankan pertama adalah planning, perencanaan, betul itu. Tapi ada persoalan biasanya di tingkat lembaga populer, institusi negeri. Ya. Kita tahu bersama ada pemeriksaan, jika ada sesuatu yang tidak sesuai perencanaan, itu korupsi. Nah, kalau ada anggaran keluar tapi tidak sesuai perencanaan, itu korupsi. Jadi karena itu penting Anda sudah menempatkan itu di kesimpulan yang pertama. Tapi Saudara Promovenda Nurhayati, ini di organisasi di lembaga apa saja dalam menjalankan kegiatan ada ungkapan begini, tiba saat tiba akal. Saya ulang lagi, ungkapan tiba saat tiba akal. Nantinya bikin kegiatan nanti ketika saat itu terpikir. Bagaimana Anda menjawab dari ilmu manajemen, terutama dari sisi perencanaan yang Anda katakan penting, itu sebagai kesimpulan pertama. Satu saja itu. Terima kasih saudara untuk sudah menanggapi pertanyaan saya. Mohon izin, saya akan menjawab pertama sangat terlambat Profesor Dr. Tadi bahwa katakan bahwa tidak masak itu akal. Saya sendiri saya tidak setuju itu bahwa pekerjaan kalau dilaksanakan tiba masak tiba akal itu pekerjaan yang tergesa besar. Akhirnya hasilnya tidak seperti apa yang sesuai dengan perencanaan. Jadi kami harapkan karena semua dalam ruangan ini adalah pelaku pendidikan ya dalam suatu lembaga
menginginkan bahwa ketika melaksanakan suatu program itu harus mata-mata untuk dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan tidak masalah karena ketika yang terlaksana hasilnya biasanya tidak memuaskan dan belakang-belakangnya ada TBR. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban lugasnya. Semoga sebagai ketua program studi, sekarang ketua program studi kan? Ya, itu dapat dilaksanakan baik di lembaga pendidikan Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada Dr. Yemo untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan saya tidak akan bertanya lagi karena seharusnya saya mau tanya seperti dengan yang ditanyakan Pak Rektor. Demikian. Kesempatan berikut saya berikan kepada Prof. Yeni Kamingon. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sidang promosi doktor yang saya hormati, teristimewa khusus untuk Promovenda Nur Hayati yang saya sangat banggakan. Kenapa saya bangga? Karena perjuangan Ibu Nur Hayati itu memang lumayan. Kenapa? Tahun lalu, saya tahu persis tahun lalu sekitar bulan Februari itu kena banjir, habis semua, ya, air di rumah sampai di leher. Tetapi berjuang lagi. Kemarin 2 minggu lalu banjir lagi, tinggal sampai di pinggang. Jadi ini semangatnya luar biasa untuk menyelesaikan ini. Makanya kami atau saya pribadi selaku promotor 1 semangat juga. Seringkali baru setengah 6 pagi ada rintik-rintik sudah parkir di muka rumah itu motor dengan mantel hujan. Pintu pagar saya belum dibuka, sudah dibuka. Prof, saya sudah di depan rumah. Wah, memang semangat sekali. Itu sekilas untuk Ibu Nur Hayati. Makanya punya kebanggaan sendiri. Saya sebagai promotor 1 tapi masih ingin bertanya supaya Ibu Nur Hayati bisa meyakinkan kepada para penguji dan para undangan. Apakah setelah mengadakan penelitian ini dengan begitu banyak rintangan, apakah hasil penelitian atau disertasi ini Ibu puas dengan hasil ini? Puas, oke. Ibu sebagai Kaprodi, sekarang sebagai Kaprodi ya? Sebagai Kaprodi di Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam. Maaf, saya dari Pajaya S2. Nah, setelah mengadakan penelitian ini, apa kira-kira hubungan dengan, apakah ada hubungan dengan pekerjaan Ibu yang erat atau penelitian ini membantu Ibu, apalagi Ibu sebagai Kaprodi? Silakan. Sangat terpelajar sebagai satu bahwa penelitian ini dikaitkan dengan sebagai saya selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam itu sangat berkaitan karena membahas tentang strategi manajemen mutu pendidikan. Tentunya sangat berperan karena selama ini saya
melaksanakan pekerjaan pantang mundur. Alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah, khususnya di Institut Agama Islam, satu-satunya prodi saya yang sudah mendapatkan akreditasi A. Dan itu perjuangan memang luar biasa. Sebagaimana tadi bahwa ini ada di belakang saya rektor pada periode 2014 sampai 2019 dan dekan pada periode 2009. Saya menulis ini karena berkat beliau, bimbingan beliau dan motivasi beliau. Kenapa? Ketika mutu pendidikan sudah bermutu, itu stakeholder atau masyarakat dari luar melihat bahwa itu banyak peluang untuk masuk, dan karena adanya akreditasi A di prodi yang saya kelola ini, insya sudah mengusulkan sementara membuat bola untuk pengajuan PPG, pendidikan profesi guru, supaya guru-guru yang ada di Manado tidak keluar dari Sulawesi Utara, tidak Bandung dan Gorontalo. Karena adanya akreditasi itu banyak peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Profesor Paris. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, tapi saya sudah tahu semua kalau dia bisa jawab. Saya juga mengalami seperti Prof. Henry, bagaimana tekad yang luar biasa dari saudara kami Nur ini. Waktu pertama dia masuk kuliah mau menentukan pembimbing, sebenarnya banyak yang tolak, tunggu dulu, tapi Tuhan ini bertiga kami langsung bilang saya saja. Kemudian Prof. ini bilang saya saja. Dr. Lengkong bilang saya saja. Nah, inilah Nur. Luar biasa nekatnya. Ada orang karena ada suami di samping, nah, dia bilang Mak Ere, oh, ini luar biasa semangatnya dan didukung oleh anak-anaknya. Tidak mengenal siang atau malam. Saya masih di perjalanan, saya masih tidur, sudah di depan rumah. Nur, udah bangun jam berapa? Dan hujan lebat. Tapi inilah proses perjalanan dari Nur untuk mencapai doktor. Luar biasa. Nur, saya mau tanya, selesai jadi doktor ini kira-kira masih bercita-cita mau jadi apa? Jadi profesor. Ini kan masih gak prodi, kan masih jadi kira-kira apa? Insya Allah jadi manusia biasa. Pertahankan kehebatan Anda, yang majukan prodi Anda dulu, baru bilang kita dia semua jadi baik. Saya kira
teman-teman dari Ibu Nur, ada mahasiswa barangkali ya. Ini contoh guru yang hebat. Jangan lihat Ibu Nur ini kecil, tapi otaknya besar. Kecil, siapa yang mau dukung lagi? Sendiri tinggal. Tapi anak-anak hebat semua. Ya, jangan setelah suami tidak ada, seloyo kerja semangat. Tapi saya lihat ini luar biasa, ya. Memang dia orang yang saya mau cerita ya, karena saya promotor sama dengan mamanya dia datang. Dan promotor tidak, saya bukan ibu. Tapi itulah saya meyakini orang yang semangat seperti ini pasti sukses. Amin. Saya kira Nur, pertahankan keurutan Anda supaya Anda boleh mencapai yang lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Ravis. Kalau begitu saya juga mesti bertanya sama Nur. Tapi saudara Provenda, Anda tempatkan posisi Anda lebih tahu dari saya. Saya cuma ingin mau tanya apa yang saya tidak tahu dan Anda akan jelaskan supaya saya tahu. Ya kan? Saya tidak mau berdebat. Pertama, ini MTS kan, MTS negeri. Jadi kalau dia ada MTS negeri, berarti ada MTS swasta. Nah, MTS swasta itu di mana? Banyak kok. Coba Anda jangan bilang banyak. Kalau ujian jadi bilang banyak. MTS Yang swasta. MTS Assalam, Ya. MTS Istiqomah, Ya. MTS BKT, MTS Al-Khairat, Al-Falah, Di mana itu? Di Manado semua. Al-Falah di Manado, Al-Inayah di Manado. Manado. Wali kota Ada MTS Al-Khairat, di Bitung. ada sama MTS. Kenapa Anda nggak ambil MTS swasta juga yang jadi objek penelitian? Saya mengambil MTS negeri ini yang juga karena melihat kemajuan pendidikan siswanya yang masuk karena jadi tentunya saya memiliki strategi apa yang dilakukan oleh kepala dinas. Ya, jadi penting juga di sini kan persamaan karakteristik kan dari itu segala dan swasta. Nah, cuma yang saya tidak sempat tangkap, Anda punya karakteristik seperti perubahan industri tadi. Kalau Bitung kota industri, ya kan tadi kan Anda bilang. Kalau Manado kota apa itu? Karena Manado itu merupakan kota pariwisata. Semua pariwisata ke kota Manado. Bisnis, pariwisata, ada pendidikan di sini banyak. Jasa. Kalau Bolmong itu kota juga. Itu apa? Punya karakteristik Bolmong itu. Kota apa itu sana? Ini cuma kota budaya. Nggak ada jasa di sana. Nah, itu. Jadi ini kan Pak, kalau punya pertanyaan tadi yang saya mau yang jelas, perbedaan karakteristik kota-kota ini kan ada pengaruh interaksi nanti dalam Anda punya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kan ada. Seperti Anda sudah katakan tadi, ya, seorang kepala sekolah menghadapi anak-anak di kota industri beda sekali. Mau buat perencanaan strategik untuk madrasah negeri di Bitung yang dipengaruhi oleh kota industri mungkin beda dengan itu tadi Anda sudah terakhir. Saya cuma mau tanya terakhir ini, apa sih yang menjadi karakteristik inti dari
perencanaan strategi madrasah sehingga membedakan dengan sekolah umum, ya kan? Oh ini kalau madrasah ini dia punya ciri khas sehingga berbeda dengan sekolah umum. Ya, spesifikasi keagamaan. Itu penting sekali kan, ini yang Anda mau angkat kan perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan madrasah. Apa dia punya benang merah yang Anda lihat sehingga orang bilang oh pantas, sehingga berbeda dengan sekolah umum, sekolah negeri yang umum itu ya kan. Satu saja jawaban, nggak perlu menjelaskan. Menurut Anda apa? Dari keagamaan di lingkungan sekolah itu menjadikan peningkatan kualitas beragama seperti menjadi bagian yang meningkatkan bentuk madrasah dari keagamaan. Karena ini semua sekolah dan seperti itu anak-anak diharapkan itu sebelum pelajaran dimulai. Jadi aspek apa yang akan menonjol di sana nanti? Keagamaan. Aspek keagamaan. Kalau di sekolah negeri? Enggak. Nanti juga kalau mau jadi profesor. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Deca Ketum MPD selaku Ketua Tim Penguji. Terima kasih. Sidang promosi doktor yang terhormat, yang saya sangat hormati, Promovenda luar biasa sudah menjawab tadi ya. Dan saat ini yang terakhir, tadi saya memang dari membaca judul ya, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah di Sulawesi Utara. Saya juga memang tergelitik apa yang sudah disampaikan, ditanyakan oleh Profesor Mako ya, tentang apa yang akan saudara tonjolkan dari madrasah berbasis madrasah, karena di tempat ya penelitian saudara ini, studi multi kasus saudara ini berada di MTS negeri ya, negeri 1, tapi ini madrasah juga toh. Apa yang saya belum melihat ya, bahwa yang saudara tonjolkan tentang berbasis madrasah ini, apakah di tempat penelitian ini MTS negeri 1 Manado, Bitung dan Kota Mobagu ini belum terlihat, atau apa ada masalah dan harapan yang saudara inginkan dari kita mengangkat satu masalah yang dituangkan dalam judul itu, ada permasalahan yang saudara lihat dari fakta yang ada. Dari fakta yang ada saudara angkat menjadi satu judul ya, bahwa saya akan melihat ya, manajemen strategi peningkatan mutu ini berbasis madrasah ini akan lebih baik ketika diterapkan dengan yang tidak berbasis madrasah. Boleh saudara berikan lebih pada poin-poin apa yang saudara tonjolkan ya. Karena tadi belum begitu terlihat. Kedua, apa hal novelty yang saudara temukan ya, atau kebaruan yang saudara temukan
dari penelitian ini, ketika saudara bagaimana strategi saudara untuk peningkatan mutu ini, ya. Peningkatan mutu ini berbasis madrasah. Apa ada hal yang baru yang saudara dapatkan di sana? Silakan. Terima kasih. Karena manajemen yang saya angkat itu manajemen strategi peningkatan basis madrasah, karena ini merupakan sekolah di bawah Kementerian Agama dan Madrasah. Jadi juga kalau sekolah itu basis sekolah. Strategi peningkatan mutu pendidikan madrasah ini sebagai lembaga pendidikan Islam tidak selamanya hanya berorientasi pada teori pendidikan umum. Jadi, namun lebih upayakan melalui pembinaan sikap beragama di lingkungan sekolah. Hal ini tampak pada madrasah di tempat penelitian, di lokasi penelitian menjadikan bahwa peningkatan kualitas beragama seperti ibadah menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Karena semakin baik ibadahnya seluruh komponen madrasah, berarti semakin bermutu madrasah tersebut. Jadi dilihat dari mana, ya, di bagaimana kebiasaan, ya. Tapi apakah ada hal-hal yang tentu menjadi ciri khas, ya, sebagai madrasah itu yang berbeda dengan yang lain? Kalau berdoa, saya kira sama, ya, doa, ya, melakukan hal-hal sesuai dengan yang diamanatkan kepada kita. Tetapi apa hal yang lebih pada inti dari madrasah ini? Dari madrasah yang saya temukan khususnya di kota Mobagu, dalam hal peningkatan mutu madrasah khususnya keagamaan, itu memang ditekankan kepada siswanya. Ciri khasnya bahwa ketika siswa sebelum tamat dia harus menghafal juz Al-Quran, menghafal Al-Quran, namanya juz Amma, itu persyaratannya harus dilalui. Ini dengan karena itu merupakan program yang sudah direncanakan. Apabila anak-anak kelulusan dari MTS tersebut, yang diperkuat adalah bacaan Al-Quran harus hafal juz 30. Juz 30 ya. Keseluruhan Juz 30 harus ada juz 30, itu surah-surah pendek. Jadi juz 30 itu adalah keseluruhan Al-Quran yang harus dikuasai, dihafal. Nah, jadi itu salah satu yang berbeda, bahwa siswa itu harus menghafal, ya, menghafal Al-Quran ini secara tuntas, ya, sehingga mereka tentu tidak menghafal tapi lebih pada menghayati, ya. Sehingga ketika anak itu menguasai Al-Quran, dia menghayatinya, maka dia mampu melaksanakan itu dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu akan dia juga terapkan, implementasikan itu dalam kehidupannya.
Dua, mungkin hal yang terbarukan. Apakah menguasainya juga itu hal terbarukan? Ya itu yang terbarukan karena tidak semua juga madrasah yang lainnya untuk menekankan bahwa siswa dia harus hafal juz 30 karena ayat ini banyak. Ini kekuatan strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah memotivasi guru untuk bagaimana caranya guru tersebut supaya ini siswa harus hafal juz 30 baru selesai. Jadi yang ditemukan, kebaruan yang ditemukan adalah bagaimana ada strategi yang khusus ya, bagaimana menguasai Al-Quran. Strategi itu seperti apa contohnya? Contoh salah satu misalnya biasanya baca ya, sampai semua membaca. Sebetulnya itu hal yang biasa. Tapi kalau untuk menguasai dengan cara bagaimana mampu menguasai, biasanya harus memakan waktu 1 tahun. Ini cuma 2 bulan kalau sudah bisa menguasai. Jadi ada hal strategi yang baru yang ibu mukakan atau bahkan ibu temukan dalam menguasai Al-Quran ini. Ini dilakukan secara bertahap ya. Di anak-anak karena dari masuk dari madrasah ibtidaiyah atau SD, tentunya dalam penguasaan membaca Al-Quran antara siswa yang dari sekolah dasar yang umum dan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, tentu pemahaman atau penguasaan membaca Al-Quran itu berbeda. Gimana berbeda? Bedanya cara penguasaannya. Karena kalau di madrasah ibtidaiyah itu huruf-huruf hijaiyah atau baca Al-Quran siswa sudah tahu, mengetahui sebagian. Sedangkan siswa yang berasal dari SD, karena pelajaran agama kalau di SD itu jamnya kurang, jadi tentu pemahaman atau dalam penguasaan membaca Al-Quran berbeda. Kalau jadi di sekolah itu dipisahkan, guru dipisahkan yang mana sudah tahu mengaji atau menguasai huruf hijaiyah, dia bisa menjadi tutor sebaya mengajarkan siswa yang lain. Itu yang jadi menyiapkan tutor sebaya. Mungkin ibu bisa lebih pada bagaimana saat ini kan teknologi luar biasa ya. Diskusi teknologi saat ini harus dikuasai. Mungkin dengan teknologi dia bisa menguasai lebih cepat lagi. Karena selain penguasaan itu ditentukan oleh bagaimana dia melihat, dia mendengar, bahkan dia melakukan. Ya. Kalau dia cuma dengar, ya tersimpannya hanya sekian persen. Tapi kalau dia tambah dengan dia melihat, ada model-model membaca yang baik yang ditayangkan ya lewat teknologi, dia lebih menguasai. Apalagi juga dia melakukan ya apa yang dia hafal, dia langsung lakukan, praktekkan di kelas dan sebagainya, itu lebih tuntas ya. Jadi itu memori itu masuk itu lebih besar daripada hanya mendengar atau hanya membaca ya. Hal itu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Tim Uji. Prof. Mela diberikan kesempatan untuk istirahat atau minum nanti di luar supaya nanti tertekan lagi. Dan ujian kami skors untuk urusan tim uji.
Yudisium ujian promosi doktor diserahkan kepada ketua sidang. Datang pada pembacaan hasil yudisium oleh Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Hayat Lela MSIDA, silakan dengan hormat. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Manado selaku Ketua Dewan Penguji, pada teman-teman tim penguji dalam sidang senat terbuka saat ini, hadirin sekalian, baiklah, saya akan bacakan keputusan panitia ujian promosi doktor. Panitia ujian promosi doktor program studi S3 Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Unima dengan ini menerangkan bahwa nama Nur Hayati, NIM 16814001, program doktor manajemen pendidikan, judul Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis madrasah di Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil ujian promosi doktor yang dilakukan pada hari ini Senin 14 Maret tahun 2022, maka panitia memutuskan promovenda dan judul disertasi tersebut di atas dinyatakan lulus. Dengan predikat harusnya cum laude, tapi karena waktu sudah melewati, ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Kaprodi, banyak sekali kesulitan mau jadi apa kalau sudah doktor, ya kan? Saya bisik-bisik sama Kaprodi, kawin dulu stop. Ini kita selesai coba. Itu kawin soalnya. Dengan indeks yudisium 3,63 dan mengetahukan Nur Hayati adalah doktor Universitas Negeri Manado ke-46. Ditetapkan di Tonano pada tanggal 14 Maret 2022. Panitia ujian sudah bertanda Direktur dan Kaprodi Profesor Dr. Harul Mapo MPD. Terima kasih. Pembacaan riwayat hidup promovenda dilanjutkan dengan kata-kata ujangan oleh promotor Profesor Dr. Yolanda A.M. Rawis MPD. Dipersilakan dengan hormat. Terima kasih untuk meeting atas nama Nur Hayati. Nur Hayati Sahibe lahir di Desa Ulubalang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Juli 1967. Anak dari Bapak Sahibe Jaba almarhum dan Siti Bako Pak Kareng almarhum, anak ke-9 dari 12 bersaudara, menikah dengan Dr. Abdul Muhammad Farham Abbas almarhum dan memiliki 3 orang anak, yaitu Rafiq Fahlan. Dipersilakan Rafiq. Rafiq Fahlan SKM datang di samping ibu. Nabila Farhan sarjana farmasi dan Amalia Farhan SPD. Peneliti menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 254 Ulubalang, lulus tahun 1981
dan melanjutkan studi di SMP Negeri Salomeko lulus tahun 1984 dan SMA Negeri 372 Mara Kabupaten Bone lulus tahun 1987 serta melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang jurusan Tadris IPS lulusan tahun 1992. Selanjutnya pendidikan magister ditempuh pada program studi Dirasah Islamiyah dengan konsentrasi pendidikan dan keguruan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lulus tahun 2009. Selanjutnya menempuh pendidikan program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado. Peneliti mengawali karir sebagai dosen luar biasa pada tahun 1994 dan terangkat calon pegawai negeri sipil 1998 dan diangkat menjadi Kasubag Akademi dan kemahasiswaan pada tahun 2007 sampai 2010. Selanjutnya diangkat menjadi calon dosen pada tahun 2010 sampai 2012 dan ditetapkan sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN tahun 2012. Pada tahun 2016 sampai 2018 menjabat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan jabatan yang diemban peneliti saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Peneliti juga aktif dalam kegiatan organisasi sosial dan keagamaan sekaligus menjadi menjadi pembina pada Yayasan Pemuda Peduli Masjid dan anggota Asosiasi Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam se-Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Demikian kurikulum vitae Nur dengan anak-anak. Ini susah, mama deh anak sama tinggi lagi. Nah, jangan dia mama kecil kok pana ente pak mama sedokter ini. Ya? Anak-anak mengambil contoh pada ibu kalian dengan perjuangan yang luar biasa. Ini sosarjana, kalau boleh lanjut lagi ini 2-3. Ya, jadi kiranya Ibu Nur sukses selalu dalam tugas dan anak-anak dengar-dengaranlah kepada Mama. Terima kasih. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ibu Rektor didampingi oleh Direktur Program Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan. Melanjutkan dengan pemasangan program gelar doktor oleh Rektor Unima Profesor Dr. D.C. Al-Khatub MPD, didampingi oleh Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Piloteus E.A. Tuera MSc DA dan Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Profesor Dr. Harul Mako MPD. Itu tidak itu supaya kita tidak, karena kan mau ambil di sini nanti. Masa nggak apa-apa. Ini momen istimewa untuk ibu. Oh iya. Nggak apa-apa. Silakan. Tekot lagi, tekot mana ada? Oh iya.
Ujian promosi doktor oleh Rektor Universitas Negeri Manado yang terhormat Profesor Dr. Dejo A. Katu MPD, disilakan. Sidang promosi doktor yang saya sangat hormati, hari ini Senin tanggal 14 Maret 2022, Universitas Negeri Manado melalui program Pascasarjana, program studi S3 Manajemen Pendidikan, telah menambah lulusan doktor atas nama Nur Hayati NIM 1681401 sebagai yang meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan ke-46 pada program studi S3 Manajemen Pendidikan. Dan kita telah menyaksikan kemampuan dari doktor yang baru ini dengan meyakinkan menjawab semua pertanyaan Dewan Penguji, dan tentu keberhasilan sebagai doktor hari ini yang diraih itu tidak lepas dari bimbingan dari para promotor, para co-promotor 1 dan co-promotor 2, bahkan juga dari para seluruh dosen, terlebih pada pimpinan, direktur, ketua program studi, dan seluruh dosen yang ada. Dan tentu ini adalah bagaimana pengabdian dan hasil doktor ini kita tentu harus ditransformasikan dalam ilmu pengetahuan, wawasan sebagai wujud komitmen menuju Universitas Negeri Manado yang unggul, inovatif, dan berdasarkan Mapalus. Tentu kepada keluarga, orang tua, anak-anak yang ada, kami ucapkan selamat ya, luar biasa telah menopang ibu yang kekasih, dan tentu dengan pengorbanan yang ada, waktu yang kurang diberikan kepada anak-anak, itu juga merupakan pengorbanan anak-anak untuk keberhasilan ibunya. Dan juga tentu semua dukungan yang diberikan, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada rohaniawan Bapak Dr. Adri Lundeto MPDI. Terima kasih telah hadir dalam pelayanan doa. Dan kepada tim promotor, para penguji, terutama kepada penguji luar yang sudah bersedia hadir dalam promosi doktor ini, dan seluruh undangan yang ada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih atas dukungannya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang ujian promosi doktor saat ini saya nyatakan ditutup. Pada doktor yang baru diundang menempati tempat yang telah disiapkan didampingi keluarga.
Dewan Penguji meninggalkan ruangan ujian. Diawali dengan pemberian ucapan selamat kepada dokter yang baru dan keluarga. Keluarga. Oke, beli sudah juga kan pakai atau enggak? Bagus juga nih. Mana yang laki-laki? Bapak-bapak yang hadir dalam ruangan ini dalam rangka menentukan karena ini kita melanjutkan dengan yang kedua, maka yang ini dan kami akan mengatur karena hari ini adalah kegiatan besarnya. Kami undang kepada Bapak Selamat ya, selamat. Informasi mana? Pak Adri dengan segenap pejabat-pejabat Ustaz terbaik Dr. Aben karena kita dibatasi waktu karena ada lagi pemeriksaan. Ada anak-anak. Terima kasih. Sini, oke. Kita akan lanjutkan untuk ujian. Jadi untuk foto bersama. Di sini kalau laki-laki. Siap-siap mahasiswa. Dengan hormat disampaikan bahwa foto bersama sudah selesai. Ini yang terakhir. Kita akan lanjutkan untuk ujian saat ini. Terima kasih banyak. Ya, banyak selamat Ibu, Bapak Ibu. Baik, saat ini dipersilakan untuk
nggak sih ya?